kegiatan ini adalah saya ingin memastikan seluruh helper yang bekerja di aliansi itu paham atas positioningnya. Jadi dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan bagaimana cara memajukan perusahaan. Karena dengan perusahaan maju, pasti juga seluruh pekerja akan sejahtera. Begitu, Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk workshop ini terus terang saya sangat appreciate ya, gitu. Karena ini adalah hal yang positif, yang mana refreshment dan juga workshop seperti ini akan membentuk mindset mereka itu dan mereka tetap aware bahwasanya mereka itu adalah seorang pekerja yang harus mengikuti aturan dan juga target dari perusahaan. Nah, mengenai siswa-siswa sendiri adalah itu sangat bisa sekali Pak. Apalagi kalau memang itu sesuai dengan requirement atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu sangat bisa sekali. Oke, awalnya sih sedikit struggling ya gitu, yang mana saya itu orangnya termasuk yang perfeksionis seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah sejauh ini tim Macan kita sudah bisa align, sudah bisa mengikuti lah satu sama lain, ritmenya saya, ritmenya dari Alias seperti itu sudah bisa diikutin lah. So far, jadi kita sekarang sudah seiring sejalan lah untuk di Macan sendiri begitu Pak. Pasti Pak, pasti. Jadi dari sisi target produksi kita akan tercapai. Kemudian yang kedua dari sisi komunikasi kita cukup dari seluruh pengurus dan juga dari semua pejabat yang ada di Macan ini sangat komunikatif gitu. Dan kita saling kritik dan saran itu di kita tuh open, transparan gitu. Jadi kita tidak ada istilahnya mengatakan baik tapi ternyata buruk, buruk ternyata baik, tidak. Jadi transparan aja Pak. Jadi problem solvingnya tetap jalan begitu Pak. Yang disukai dari PT Aliansi yang pertama itu support manpowernya itu bagus gitu ya. Jadi kita tidak kekurangan manpower dan mereka standby. Nah, jadi saat ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada persoalan-persoalan dan kita sama-sama pecahkan. Salah satunya itu untuk buffer karyawan. Nah, jadi sekarang Macan itu sudah banyak buffer karyawannya dan itu sangat saya apresiasi sekali dan itu terus dipertahankan. Oke, yang pertama itu yang pasti adalah mengikuti atau patuhi regulasi, itu sudah pasti. Jadi regulasi ini adalah benar-benar rambu ya CCTV kita yang mana tidak perlu harus diketok dulu atau harus diingat-ingatkan terus, tidak. Jadi regulasi itu sudah menjadi bagian dari terinternalisasi ke diri. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kemudian yang kedua adalah pertahankan workshop-workshop seperti ini sehingga anak-anak itu merasa dia itu dihargai. Dia itu merasa dilibatkan begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah lebih ada personal approach, misalnya buatlah gathering ya. Jadi gathering walaupun hanya ke Karanganyar kayak gitu ya bapak-bapak. Nah, jadi tetap mereka tuh ngerasa bondingnya tuh ada dan mereka tetap dihargai begitu Pak. Itu aja dari saya.